Kalau saya tahu istri saya ini sudah lonte, ya saya malah biarin, ambil aja. Tapi karena istri saya itu sangat setia, tidak pernah apa-apa, saya nggak punya kecurigaan. Umpama saya tahu mendadak dia hamil, waktu itu kan langsung saya bunuh. Sejak itu sampai detik ini ketemu sama istri atau komunikasi sama istri bagaimana? Komunikasi pernah, dia sudah kayak orang gila. Ketemu langsung juga masih kayak orang gila, saya dipukulin, ngomongnya ngeraco gak karuan. Habis itu saya nggak pernah ketemu lagi. Tetapi saya titipkan anak saya yang perempuan, temeni mamahmu. Kita tunggu keadilan. Dan saya pengen berpesan pada istri saya sudah memaafkan dia kalau urusan dengan saya. Jangan takut kalau ketemu saya. Pastikan dia dicuci otaknya, jangan mau ketemu, kamu pasti dibunuh. Kamu tahu suamimu emosinan kan gitu kan. Tapi saya sudah memaafkan dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, meledak bosku, atau persoalan ijazah Jokowi ini bakal segera memperoleh momentum untuk meledak. Ya, kenapa? Ya karena orang pertama pemberani pembongkar pemalsu ijazahnya Jokowi, ya, yakni Jokowi sendiri dan sekarang sudah bebas, ya, dari penjara, ya. Tapi kalau video yang saya kutip itu kayaknya ini belum masuk ke video mana-mana. Pemirsa, saya cari tentang bagaimana pembebasan Bambang Tri itu baru ada di media cetak, media online, tapi belum ada yang buatkan videonya, entah boleh entah enggak gitu, ya. Itu adalah video lama bagaimana saat Bambang Tri di penjara yang pertama, bukan yang kedua ini, di penjara yang pertama, yakni di Blora itu, sampai akhirnya dihabisin, keluarganya dihancurkan, istrinya sampai akhirnya hamil itu, ya, sampai gila gitu. Dan ini karena kelakuan dari orang-orang suruhan Jokowi itu sendiri, ya. Itu situasinya. Tetapi konteks dalam video yang ada sekarang tentang pembebasan Bambang Tri ini belum ada. Tetapi yang jelas ini saya kira saya perlu segera sampaikan ke pemirsa semua, ya. Mungkin tokoh-tokoh besar, aktivis, ya, yang ditakuti oleh Jokowi dan mungkin juga oleh sejumlah orang yang masuk dalam kategori termol, apakah itu tentara, polisi, pegawai departemen, hakim, jaksa, itu kalau menurut definisi dari Gus Nur itu yang disebut termol itu berbagai macam latar belakang, bukan hanya orang miskin yang minta sembako, tapi bisa tentara, bisa polisi yang mengabdinya itu ke Jokowi, bukan ke negara, gitu loh. Ya, sampai akhirnya melakukan manipulasi. Ya, rektor UGM itu bisa jadi sebetulnya sudah mentermolkan diri, ya. Nah, ini akan ketakutan ini dengan Bambang Tri Mulyono yang akhirnya ini bebas, ya. Ini terpidana kasus ujaran kebencian katanya. Bencinya di mana, wong? Bambang Tri itu mau menunjukkan kebenaran kok dibuat kebencian. ITE, ijazah palsu Jokowi, dan penistaan agama menerima pembebasan bersyarat. Bambang bebas dari lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 2A Sragen hari Selasa ini, 26 Agustus 2025 pagi, dan diantar langsung oleh petugas ke Blora. Ini Kepala Lapas kelas 2A Sragen, Muhammad Maulana, mengatakan pembebasan Bambang berdasarkan keputusan Menteri Imigrasi, ya, sekian-sekian, ya, tertanggal 12 Juni 2025 sampai tertunda Agustus 26, 2,5 bulan, ya. Ya, kalau penilaian administratif dan lain sebagainya kan sebetulnya selama di penjara itu bukan mestinya loh, ya, bukan karena mendapatkan surat ini kemudian dinilailah itu kelakuannya, ya. Nah, ini diberikan setelah bersangkutan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administratif sekian-sekian dan seterusnya, ya. Nah,
Ini berita yang sangat menggembirakan, tetapi sebaliknya juga menakutkan. Dan di sini bisa jadi orang-orang seperti Roy, kemudian Rismond, kemudian Tifa, ada Hosinuddin dan lain sebagainya, mungkin bisa segera ke Blora, ya, bertemu dengan Bambang Tri ini, memberikan semangat, memberikan dukungan, dan sekaligus juga ya memberikan bentuk penghormatan seperti apa. Ya, kalau saya bilang, ya, kalau hanya Bahlil yang mendapatkan bintang Mahaputra, Bambang Tri inilah yang layak untuk mendapatkan bintang Mahaputra. Ya, apalagi dibanding dengan menteri-menteri yang lain. Kenapa? Karena keberaniannya mengingatkan rakyat Indonesia tentang Jokowi yang mungkin serba palsu. Tuh, pemirsa, itu saya kira jauh lebih berharga. Negara ini, Prabowo ini memberikan bintang Mahaputra. Kalau perlu diantar ke Blora itu. Bintang Mahaputra itu. Orang seperti Bambang Tri inilah yang dibutuhkan negara ini, supaya negara ini tertib, ya, menjunjung tinggi kejujuran, integritas ilmiah, tidak bisa ditekan, dan tidak bisa disuap. Itu. Kalau yang ada di DPR sudah didefinisikan oleh rakyat, ya, Dewan Perwakilan Rakus atau tikus, gambar tikusnya banyak, ya itu sudah nggak ada gunanya gitu. Suara-suara yang seperti Bambang Tri inilah yang saat ini harusnya menjadi suara pahlawan karena menjaga negara ini dari ugal-ugalannya rejim Jokowi. Kalau tidak ada Bambang Tri dan keberaniannya Bambang Tri untuk membongkar itu, ya, dan integritasnya sehingga ditawari uang, jabatan, posisi, ditolak semua demi dia ingin mencerahkan republik ini, maka rejim Jokowi ini akan menjadi dominan. Tetapi dengan temuan-temuan Bambang Tri dan pada akhirnya diverifikasi kebenarannya oleh sejumlah orang, sejumlah pihak, ya, ketika dia mengatakan jangankan gelar sarjana, gelar SMA pun tidak, SMP pun tidak, SD pun tidak. Kalau dia berbohong, dia siap ditembak kepalanya. Bahkan dimubahalah sama Gus Nur. Dan sehat-sehat aja, ya kan? Nah, itu artinya ini adalah pahlawan sejati bangsa Indonesia yang menjaga rakyat ini dari kebohongan, kepalsuan orang-orang seperti Jokowi itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.